Kali ini gue akan membahas sekaligus merekomendasikan salah satu manga favorit gue. Dan tenang saja teman-teman, manga ini sudah di-reprint ulang. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa temukan manga ini di toko-toko buku. Jadi, tunggu apa lagi? Let's go, Whip! Pada boom, gede banget. Let's go. Dari dulu, gue udah ngikutin versi Indonesianya terbitan Alex Media. Dan gue juga ngikutin animenya. Oke, langsung aja gue akan jelasin dan kasih lihat ke kalian semua. Let's go. Oke, dari depan kita bisa lihat covernya ini. Ada Claire. Dengan armornya. Dan di sampingnya, shoot. Ini adalah cover sampingnya. Di samping sini ada artwork. Kayaknya ini adalah bentukan dari Yoma. Yoma itu adalah musuhnya. Ada logo tulisan Claymore-nya. Kalau kita baca kata-kananya, kita lihat belakangnya. Sebelum ke belakangnya kita lihat sampingnya dulu. Hups. Dan langsung saja belakangnya. Hup, bam bam. Kalau belakangnya udah jelas. Menarik banget karena di depannya itu ada mukanya Claire dan di belakangnya juga Claire dari tampak belakang. Dan di atasnya, di atasnya ini itu ada simbol. Jadi setiap Claymore tuh punya simbolnya masing-masing. Nah, kebetulan ini adalah simbolnya Claire. Oke, kita lihat dari sisi sampingnya. Kayaknya kalau buka oh, jadi dia ada perekatnya nih di sini nih. Claymore adalah manga yang bergenre fantasi dan action heroes. Banyak orang beranggapan kalau Claymore ini adalah sister seriesnya dari Berserk. Kalian tahu Berserk? Walaupun Claymore tidak segor Berserk, karena Claymore ini adalah shonen series dan bukan seinen. Memang Claymore sendiri ini sangat unpopular untuk telinga umum atau untuk wibu-wibu yang masih baru. Karena memang manga ini berbeda jauh dari Naruto, Bleach, Boku no Hero, dan lain-lain. Walaupun manga ini nggak kalah keren sama manga-manga yang tadi gue sebut. Claymore ini sendiri punya cerita yang sangat dark. Dan gue suka banget sama cerita-cerita yang genrenya kayak gitu. Claymore by Norihiro Yagi. Claymore by Norihiro Yagi ini debut pertamanya di Shueisha Shonen Manga Magazine, majalah bulanan Shonen Jump, Juni 2001. Sampai akhirnya direalisasikan di November 2007 dan baru selesai di Oktober 2014. Oke, mari kita buka boxnya. Oke, hop. Oke, kalau kita bisa lihat di sisi sini ya, ada artworknya. Claire yang lagi menggunakan kekuatan Yomanya. Totalnya ada 27 volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya, 27 volume. Gue sangat suka dengan color palette yang ada di tataran jajaran volumenya ini. Gradasinya bagus banget. Dari merah, ungu, hijau, orange, merah lagi, ungu, biru, marun, ungu. Ini warnanya bagus banget dan bikin gue seneng banget di sini. Kalau misalnya ngeliatnya kayak wow, bisa dilihat spine-nya. Ada gambar-gambarnya juga. Kayaknya gambar di spine-nya ini juga ngikutin gambar di cover utamanya. Gue akan ambil satu buku. Tampilan Shonen Jump klasik di sentuhan cover bukunya. Gue suka banget sama bau buku baru. Jadi kalau misalkan ini aja bisa bikin gue puas, apalagi kalau satisfying. Sekarang gue akan kasih lihat isinya ya, teaser aja, karena gue nggak mau kasih lihat semuanya karena kalian harus beli. Seperti ini. Sekarang kita akan bandingin dengan versi terbitan lokal. Hup. Ini yang versi Fish, ini yang versi Alex. Untuk ketebalan juga, beda sih ya, tebelnya beda. Tebelnya beda. Dan kayaknya kualitas kertasnya juga beda. Ya, kualitas kertasnya beda jauh.
Sementara ini lebih pakai kayak kertas koran kayaknya ya kalau terbitan lokal. Kenapa gue bisa bilang beda ya? Karena secara harga juga beda jauh. Ini waktu tuh gue beli harganya masih 15.000 kalau nggak salah, ya masih 15.000. Sementara ini satu bukunya, karena gue beli box set, gue beli itu 3,2 bagi 27 volume, berarti 110 lah, 112. Ya sekitar segituan lah. Jadi totalnya ini satu buku ini bisa harganya 120-an. Jadi ya secara harga beda jauh. Secara kualitasnya juga pastinya akan berbeda karena harganya aja beda jauh. Kalau dilihat tingginya juga lebih tinggi yang versi Fish dibanding yang versi LX. Dan yang menariknya kalau misalkan kita beli box set ini, selain box setnya keren banget, itu adalah ada yang nyempil satu yaitu artbooknya. Claymore Illustration. Ada lambangnya Claire sekali lagi. Claymore. The illustration in this collection originally appear on the cases of the Japanese edition of the Claymore graphic novels. Claymore itu sebenarnya kalau mereka bilang graphic novels ya. Oke, di sini ada Claire. Dan ini kayaknya ini Teresa deh. Ya, I think it's Teresa. Siapakah Teresa itu? Nanti kalian baca sendiri deh, baru tahu. Oke. Udah, jangan terusin. Beli sendiri. Oke, yang menarik lagi, di dalamnya ternyata masih ada artwork lagi. Ini sangat-sangat nggak umum, karena biasanya box set itu di dalamnya biasanya ya kosongan aja kayak warna merah, ya udah merah, warna kuning, udah gitu doang. Tapi ini niat banget, makanya gue bilang kenapa box set ini sangat worth it banget. Karena di dalamnya nih lihat ya, ada artwork tentara lagi perang. Ini sebenarnya tentara ya, gue lupa ini ada di volume berapa. Ini diambil gambarnya dari salah satu volume. Tapi gambar di dalam ini kalau misalkan gue lihat sepintas, itu mengingatkan gue seperti artworknya Hybrid Theory. Yang soldier pakai sayap dragonfly itu. Oke, sekarang gue akan kasih tahu sinopsisnya kenapa kalian harus banget baca dan punya buku ini. Claymore bersetting di suatu dunia medieval. Secara politis, di dunia Claymore terdapat banyak kota yang tersebar luas dan tampak tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dalam artian bahwa kota-kota itu bukan bagian dari suatu negara. Di dunia Claymore, manusia bukanlah spesies teratas dalam rantai makanan, karena di atas manusia terdapat Yoma yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan daya tahan di atas manusia biasa. Dan makanan Yoma adalah manusia. Yoma juga dapat menyamar menjadi manusia dengan cara memakan manusia tersebut. Dan dengan memakan otak manusia tersebut, seekor Yoma dapat memiliki ingatan dan sikap manusia tersebut. Sehingga mendeteksi Yoma yang menyamar menjadi manusia bisa dibilang mustahil, kecuali untuk seorang Claymore. Claymore adalah pejuang anti Yoma yang dilatih sejak kecil oleh sebuah organisasi tanpa nama. Dengan bermodalkan badan separuh Yoma dan manusia, para Claymore yang mulanya hanyalah seorang manusia diubah menjadi setengah Yoma dan dapat memiliki kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Yoma, bahkan melebihinya. Para Claymore mendapatkan nama mereka dari pedang raksasa Claymore yang selalu mereka gunakan. Dan sebetulnya, organisasi tersebut tidak pernah menamai pejuang mereka Claymore. Tetapi, masyarakat pada umumnya yang memanggil mereka demikian. Jadi desa-desa atau tempat-tempat, daerah-daerah atau kota yang diserang sama makhluk yang bernama Yoma ini, masyarakatnya akan memanggil organisasi yang akhirnya mengirimkan Claymore. Claymore ini bertugas untuk membasmi Yoma di kota tersebut. Jadi kalau kalian sudah tahu Witcher, mungkin kalian akan udah tahu ujungnya seperti apa. Claymore sendiri punya cerita yang sangat bagus dan kita berfokus kepada perempuan yang bernama Claire, yaitu main karakternya atau protagonisnya di sini namanya Claire.
dan dia nanti ditemani oleh seorang bocah kecil yang bernama Raki. Mereka akan berjalan berkeliling-keliling membasmi Yoma-Yoma dan sampai ke ceritanya akhirnya lebih panjang lagi dan lebih complicated lagi, dan punya ending yang buat gue sangat puas. Karena jujur aja banyak banget manga itu yang di depannya sangat bagus tapi not pay off in the ending. Nggak bikin gue kayak wah kenapa endingnya harus begini. Tapi kalau Claymore, gue bilang dari sisi gue sangat suka sekali, dan ini sangat worth it buat kalian punya. Karena jujur gue suka banget ceritanya. Waktu pertama kali gue beli Alex-nya juga gue suka. Dan kenapa akhirnya gue beli versi Inggrisnya, karena gue mau koleksi semua buku-buku yang gue suka. Dan Claymore ini adalah salah satunya buku yang wajib gue punya dalam bentuk apapun. Dan sekaligus kenapa gue mau beli, karena kalau kalian mencintai suatu karya seni dan kalian mau menghargai kreatornya atau penciptanya, kalian harus mensupport mereka dengan membeli karyanya. Atau itu adalah salah satu cara kita untuk menghargai atau mengapresiasi sebuah karya. Claymore sendiri ditujukan untuk, kalau saran gue sih, jujur gue waktu tuh baca gue masih umurnya ya 17-18. Tapi gue sarankan sebenarnya ya 17 plus juga no problem. Karena ini ada unsur nudity dan gore-nya juga. Lebih baik dibaca waktu kalian sudah dewasa, karena ceritanya bukan untuk anak-anak. Jadi baik untuk kesehatan mental dan moral. Kalau ditanya seberapa worth it kalian harus punya, sangat super level super. Sangat worth it, super worth it. Guys, gue mau tahu pendapat kalian. Untuk kalian yang sudah pernah baca Claymore, gue mau tahu pendapat kalian. Jadi kalian tinggal kasih pendapat kalian di komen. Atau kalian juga bisa kasih rekomendasi ke gue manga-manga yang menurut kalian oke dan level super bagus menurut kalian. Kalian bisa juga tulis di komen, oke? So, I love you all. Peace and signing out.